Halo para pendengar All Day Diners. Selamat datang di podcast Dine In Podcast. Episode pertama perdana, sebuah podcast yang membahas orang-orang spesial di berbagai banyak profesi yang akan menceritakan pekerjaan mereka sebagai pelayanan mereka. Di sini saya sudah bareng Dr. Sunanto. Halo dok, apa kabar? Halo, malam Calvin. Baik, baik. Gimana kabarnya? Yes. Baik, Dok. Untung masih bisa selamat ini. Hari ini COVID udah makin gila ya. Rekor di dunia ya, surpassing India. Dokter gimana? Lagi COVID gini masih praktek atau seperti apa? Masih praktek. Terus terang memang kasus lagi gila-gilaannya. Kita itu kayak tunggu undian aja nih. Kenapa enggak? Iya, udah kayak lotre ya. Situasinya. Kalau saya pengen mulai dengan pertanyaan yang beda nih sama orang-orang di podcast yang ngomongin COVID di awal. Kita udah 1 tahun. Kalau di deskripsi ini, dok ya, 2 kata dok, apa? 2 kata. Bersabar dan berdoa. Waduh, tapi itu bukan tanda pasrah kan? Oh tidak. Tidak, memang kita harus bersabar. Nanti kita bisa ceritakan lebih lanjut. Wah, benar-benar. Betul banget. Jadi para pendengar, nama saya Calvin Ko. Hari ini kita akan membahas tentang arti pekerjaan dan pelayanan bareng dengan Dr. Sunanto. Yang pastinya di zaman COVID sangat relevan banget. Dr. Sunanto adalah seorang spesialis jantung dan pembuluh darah. Nah, sebelum kita mulai, saya pengen langsung tanya dulu ke dokter nih. Dok, let's talk about your early life. Boleh diceritain dong dari awal, dari kecil, how was your childhood, and then how was you decide to become a doctor, please? Oke. Saya lahir dan besar di Medan. Ya, I have a very great childhood. Artinya bukan dari keluarga yang berada, tapi saya punya masa kecil yang bahagia. Artinya bisa main, bisa keluar, bisa sama teman-teman, nggak pakai baju, terus nggak pakai sendal, mainlah bebas. Ya, tidak ada keterikatan, tidak ada beban. Dan terus terang nggak pernah terpikir suatu saat akan jadi dokter. Ya, saya bersyukur memang keluarga saya keluarga yang ya bisa membesarkan 5 orang anak. Mama saya guru les, tapi guru les privat, bukan guru resmi di sekolah. Kemudian papa saya dulu pernah dagang dulu waktu kecil, kemudian bangkrut dan akhirnya jadi supir bus sekolah. Dengan semua keadaan yang ada, saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan pertumbuhan kami anak-anak bisa tumbuh sekolah lanjut sampai akhirnya dengan segala rencana Tuhan saya bisa jadi dokter. Mungkin kira-kira seperti itu. Ya, akhirnya kemudian dari setelah SMA di Medan, saya pindah ke kuliah kedokteran di Jakarta. Ya, saya tumbuh dari keluarga yang belum percaya Kristus sampai saya dibaptis beberapa tahun yang lalu. Artinya itu pun setelah saya jadi dokter. Ya, tapi ternyata memang Tuhan itu punya rencana untuk kita semua ya. Apapun kita, latar belakang kita, agama kita tadinya apa, memang Tuhan punya rencana untuk tiap individu. Saya yakin itu. Menarik. Ya. Tapi sebelum kita ke arah situ, dok, ada satu pertanyaan. Jadi dokter disuruh atau emang mau? Ini agak, mungkin ini cerita yang sedikit konyol ya. Jadi waktu itu saya SMA kelas 3, udah mau lulus, kemudian saya bosan di Medan, teman saya, yuk kita sekolah ke Jawa, yuk kita cari kemana gitu, yang murah kan di Jogja. Ya udah kita berlima mau berangkat ke Jogja.
ngumpulin duit, tabungan, minta izin sama orang tua, sedikit nggak setuju karena maunya mereka, sama saya maunya saya ngajar, nulisin les privat. Tapi saya ingin tetap sekolah. Nah, pilihan saya adalah teknik sipil. Pilihan saya teknik sipil, ingin sekolah kuliah di Jogja. Tapi pas terima hasil lapor terakhir itu wali kelas saya namanya Pak Lubis itu panggil saya ke depan. Dia bilang, Sunanto apa habis ini? Saya ingin nulisin kuliah di Jogja ngambil teknik sipil. Dia bilang, jangan, kamu harus jadi dokter. Kamu harus pilih jadi dokter. Wah, saya nggak kepikiran mampu apa enggak. Akhirnya saya nggak begitu tanggepin, tapi kemudian berangkatlah kami berlima ke Jogja. Nah, di situ kami kos, kemudian kan ujian waktu itu namanya ujian UMPTN ya. Nah, di situ tuh ada dua pilihan. Kita boleh bikin dua pilihan. Nah, pilihan saya yang satu pastinya teknik sipil. Bahkan saya udah daftar teknik sipil di Atmajaya sebagai cadangan. Kemudian, tapi saya pikir satunya saya pilih ingat sama pilih dokter. Nah, karena dokter, saya karena dokter dan satu cadangan yang nomor satu itu kan harusnya lebih keren daripada teknik sipil di UGM, harus lebih tinggi. Akhirnya saya asal pilih aja kedokteran di UI. Itu ceritanya. Dia tembus. Dan UI di Depok loh itu dok. Jauh loh dari Jogja sama sekali. Makanya saya bingung waktu itu. Waduh, ini teman-teman saya ajak ke Jogja, saya harus pergi ke Jakarta tinggalin mereka. Dan saya nggak pernah ke Jakarta waktu itu. The only chance that I went out from Medan itu waktu itu hanya itu. Saya belum pernah keluar dari Medan saat itu. Wow. Pertanyaan saya sederhana dok, ya. Apa yang memutuskan dokter untuk let's go to UI, let's go to medical school. Padahal waktu itu kan hampir asal-asalan ya. Tapi apa driving force-nya at that time? Terus terang nggak ada. Saya nggak tahu. Saya sama sekali waktu ya seperti saya bilang, saya nggak punya beban. Apa aja pokoknya saya pengen kuliah, pengen sekolah. Nah, saya pilih nomor itu. Ya seperti saya bilang, menempatkan itu nomor satu karena itu memang lebih berat ya. Untuk saya pikir nomor satu tentunya lebih berat ya. Dan saya nggak punya planning kalau keterima nanti seperti apa dan harus nginap di mana karena nggak punya keluarga di Jakarta kan. Ada sih tante saya tapi jauh banget. Jadi saya sama sekali nggak punya driving atau specific reason. Dan keluarga saya sama sekali nggak ada dokter. Om tante nggak ada satupun yang jadi dokter. Jadi nggak ada. Ini murni saya harus kalau saya menilai kilas balik ya. Benar ini rencana Tuhan. Sampai saya jadi seperti ini semuanya rencana Tuhan. Itu cerita awal. Nanti lagi setelah ini ceritanya jauh lebih seru. Wah, oke. Kita coba telusuri. Tapi sebelum itu, what was your parent response waktu tahu anak gue masuk ke dokter nanti? Ya biasa aja ya. Papa saya kan not very well educated ya. Saya nggak tahu dia bangga banget atau apa, tapi nggak kelihatan yang teriak-teriak di telepon atau apa, nggak ada. Tapi saya yakin mereka bangga banget. Oke. Nah dok, ini saya lanjutin ya. Kita moving forward sedikit gitu. Masuk ke dokteran, orang banyak bilang kebetulan gitu ya, bukan kebetulan lah. Tiba-tiba masuk, tapi kita percaya ini rencana Tuhan, seperti dokter bilang. Sederhana, apa yang membuat dokter terus moving forward sampai memutuskan spesialis jantung dan bisa bilang ini rencana Tuhan itu kenapa dan I'm sure this is your passion. Di momen mana yang bisa dibilang ini panggilan hidup saya, ini passion saya? Sampai saya kuliah kedokteran pun di Jakarta itu tahun 95 sampai saya lulus itu 2001. Saya tidak pernah tahu itu rencana Tuhan karena saya belum percayakan. Saya menjalani apa aja yang saya terima, apa yang misalnya kayak tadi saya harus ke Jakarta. Ya udah saya jalanin padahal hidup di Jakarta saya numpang
di rumah orang di Depok, saya nggak tahu, saya nggak kenal dia, kenalnya via saya jalanin aja tanpa ada beban dan tanpa ada menggerutu gitu loh. Itu aduh kok suasananya begini, tidur di lantai segala macam gitu. Saya jalanin aja. Dan selama kuliah memang saya punya passion tentang science. Saya memang suka belajar. Nah, mungkin itu modal awal saya berhasil di kuliah kedokteran. Dan ya sampai saat itu belum, nggak ada deh cerita tentang wah ini rencana Tuhan, bersyukur segala macam, nggak ada. Sampai saya waktu itu pernah dideketin segala macam juga saya nggak pernah percaya. Ya. Tapi dok, ini menarik. Dokter bilang ya udahlah jalanin aja tidur di lantai. Seriusan nggak ada leluhnya waktu Nggak itu. ada, nggak ada. Saya Wow, nggak tahu. Itu nggak tahu ya. Namanya anak muda waktu itu gimana? gila ya. Nggak ngeluh ya, jalan ya, lurus aja ya. Iya, Menarik betul. banget. Dok, ada nggak momen ngerasa kalau memikirkan ini kayaknya calling saya, atau momen-momen di mana mungkin ini panggilan Tuhan. Jadi saya pengen combine pertanyaan kapan dokter sampai tahu ini panggilan Tuhan, sampai dan pertanyaan ini panggilan hidup dokter. Jujur aja, kalau itu pertanyaan yang paling kenanya adalah justru sekarang. Sekarang artinya pada saat saya sudah jadi dokter spesialis jantung. Jadi itu butuh waktu yang cukup lama ya untuk saya bisa menyadari bahwa ini memang pasien yang dikirim, rencana Tuhan yang dibuatkan atau tugas yang dikasih Tuhan buat saya untuk nolong orang. Saat ini saat saya jadi dokter jantung. Selama saya menjalani kuliah kedokteran di UI 2001, kemudian saya ke daerah 2002, 2003, saya sekolah di Belanda, saya balik lagi kuliah spesialis jantung. Saya nggak pernah merasa bahwa itu panggilan Tuhan buat saya. Saya jalanin aja apa adanya. Tapi, nah ada turning point memang di satu saat sebelum saya ke Belanda sekitar 2010. Mungkin kita belum sampai di sana ya, tapi saat itu memang saya dibaptis, kemudian saya percaya Tuhan, kemudian ada turning point di situ, tapi sampai di situ juga saya belum merasa bahwa ini panggilan Tuhan buat saya. Saat ini baru saya merasa, sejak 1-2 tahun ini, jadi selama saya melayani sebagai dokter spesialis jantung. Menarik. Saya pengen tanya dok, ini pertanyaan banyak orang. Apa arti panggilan Tuhan, calling of life, kalau menurut dokter? Panggilan. Pada suatu titik kita harus menyadari kita hidup di dunia ini buat apa. Kita nggak ada di dunia ini bukan ada kadarnya aja, kayak kita hidup, jalan, terus meninggal, terus selesai. Kita pasti ada tugas, pasti ada misi kita ada di dunia ini. Dan semuanya diatur oleh Tuhan. Nah, memang bagi saya, ini saya sendiri ya, opini saya merasa karena saya sudah, saat saya bekerja, dan saya bisa menolong orang, baru saya memang merasakan bahwa, oh ini loh, saya melayani Tuhan. Ya, jadi memang agak sulit sih. Mungkin setiap orang perlu mencari titik itu sendiri buat mereka masing-masing. Susah untuk secara teoritis mengatakan bahwa saya mau jadi ini, saya mau jadi itu, itu panggilan Tuhan. Mungkin harus dialami secara kerohanian, pengalaman spiritual. What was your lowest point in your life, Dok? Lowest point. Jadi gini, saya tahun 2000, saya udah lulus spesialis jantung di UI. Itu tahun 2009 kalau nggak salah. Kemudian saya terus terang udah ada dapat kesempatan untuk ngambil S3 di Belanda. Tapi kemudian dapat tawaran lagi untuk ngambil subspesialis di Belanda juga, tapi dari pihak yang berbeda nih.
Nah, tentunya saya lebih tergiur yang kedua, jadi subspesialis gitu loh. Saya tergiur ke sana. Akhirnya saya tinggalkan pilihan pertama, yang S3 tadi. Nah, saya berangkatlah subspesialis ini ke kota, namanya kota Zwolle, kota kecil. Zwolle itu kota kecil. Sedangkan S3 itu kota Utrecht. Utrecht itu kayak Jogjanya Belanda, itu kota pelajar. Jadi Utrecht saya tinggalkan, saya pilih Zwolle. Nah, sampai di sana, kotanya kecil, desa itu, bukan kota. Dan akhirnya saya dengan semangat ingin dong mendapatkan apa yang ditawarkan untuk sekolah subspesialis itu. Ternyata orang Belanda itu tidak semuanya straightforward, dan juga tidak selamanya apa yang dijanjikan mereka itu akan selalu terjadi. Kita harus fight for itself. Di situ saya kecewa banget. Mereka ternyata nggak kasih apa yang mereka janjikan. Sampai akhirnya waktu itu di Zwolle. Nah, Zwolle itu kota kecil, tapi masih penuh dengan kehidupan gereja yang gerejawi. Artinya ada persekutuan yang hidup di situ. Kemudian saya dideketin, karena mereka tahu saya orang Indonesia baru datang, saya dideketin sama seorang pendeta namanya Pak Olde. Mereka kemudian dia bimbing saya juga. Kebetulan saya waktu itu kan baru dibaptis mungkin sekitar 1 tahun. Saya baru dibaptis beberapa bulan sebelum berangkat. Nah, dia bimbing saya, terus kita banyak bahasan tentang firman Tuhan. Nah, saat itu saat saya ditolak atau keinginan saya atau janji yang mereka janjikan untuk spesialis itu mereka tidak kasih, saya terus terang kecewa banget, saya marah. Kok begini rencana Tuhan? Saya sampai bilang sama Pak Olde itu, Pak Pendeta Olde, masa begini sih Tuhan? Saya sebenarnya sudah bisa S3 sebenarnya di Utrecht. Akhirnya saya pilih Zwolle, ternyata nggak dapat gitu loh. Nggak dikasih apa yang mereka ini. Masa Tuhan bikin rencana kayak gini? Itu benar-benar titik terendah saya, dan saya terus marahnya sama dia tuh. Karena dia pendeta kan, saya kayak terasa dia bertanggung jawab untuk menjawab kekecewaan saya. Karena dia pendeta gitu loh. Itu kayaknya memang kan orang saintifik kayak gitu tuh. Sakit banget gitu kan. Dia nggak bisa jawab karena saya butuhnya reason yang bisa dijelaskan oleh akal pikiran manusia. Dia nggak bisa jawab. Dia hanya bilang alles kommt gut, semuanya akan baik-baik saja. Dia selalu ngomong gitu. Aduh, saya paling bosan kalau dia ngomong gitu. Mana baiknya udah berbulan-bulan nggak baik-baik. Akhirnya sampai benar-benar saya diputus loh. Itu grand kerja saya diputus karena waktu itu Eropa krisis. Jadi mereka putus ini, nanti 3 bulan lagi kamu harus pulang, harus pergi. Waduh, gak dapat penghasilan dong. Kan gajinya diputus. Wah, itu benar-benar 3 bulan saya pusing harus ngapain. Dan makanya saat itu saya marah banget sama ya nggak tahu deh rencana Tuhan kok kayak gini gitu loh. Ya Pak Pendeta itu yang kena saya. Ya itulah. Tapi ini menarik nih. Berarti waktu itu settingnya 2007-2008 ya dok ya? Kalau lagi krisis ya? Ya, sekitar itu. 2008, Oke. ya. Nah, yang menarik, 2009, how you manage to get through that point? Apa cerita setelah itu? Bersabar dan berdoa. Even you saya terus terang pasrah. I start practice from there. Okay. Tapi berat banget loh. Lu hidup di negeri orang ya. Orang tua saya nggak punya modal, nggak punya uang untuk saya bertahan hidup di sana. Saya gimana nih? Terus saya mau merit lagi, terus calon istri sudah mau datang. Wah, gimana? Terus saya pulang harus kecewa. Perginya kan bombastis banget. Wah, keren banget, bisa ke Belanda segala macam. Pulangnya nggak dapat apa-apa, itu kan kayak gimana gitu rasanya. Nah, kemudian ya Pak Pendeta itu akhirnya gini. Akhirnya karena gaji saya mau diputus 3 bulan lagi, saya kepikiran aja, saya minta tolong sama Pak Pendeta Olde, boleh nggak saya tinggal di rumahnya. Jadi
apartemennya saya putus, apartemennya saya sewa, saya stop. Itu istri saya udah datang. Kemudian kita berdua numpang di rumah dia, di atap, di etik. Numpang ya dapat gratisan lah. Tapi saya bilang makanan kami sharing deh, kami keluarin juga. Dan kedua, come out of nowhere, I have the idea untuk bertemu lagi dengan profesor saya yang di Utrecht. Wow, Dia udah interesting. marah sama saya waktu itu, saya putuskan ke Zul. Dia udah marah sama saya tuh. Karena saya pilih Zul. Tapi kemudian tebal muka aja, aku datang aja. Prof, saya mau S3. Boleh nggak? Dia langsung welcome. Oh iya boleh, silakan. Gak apa-apa, Sunanto, kamu udah punya apa? Kamu punya waktu berapa lama lagi? Saya masih ada masa izin tinggal 1 tahun lagi. Oke, 1 tahun kamu beresin S3-mu. Wow, Bayangin 1 tahun. 1 tahun. Selesai S3. Wow. Bukannya S3 itu kan 4 to 5 years. Wah. Exactly. Ya udah, saya udah Gimana punya penelitian apa sebelumnya. Karena di Belanda fleksibel, tidak seperti di Indonesia, itu kan terlalu kaku di Indonesia. Saya kebetulan udah S2 di Belanda dengan profesor yang sama. Waktu itu 1 tahun, kemudian saya ada beberapa penelitian di Harapan Kita di UI, yang semuanya bisa dikompilasi dan nanti diajukan sebagai satu disertasi. Dan ujung akhirnya adalah defense disertasi. Tentunya harus atas dia akan review saya terus si profesor ini. Jadi mulai setahun setelah itu ya setahun ke depan setelah saya diputus oleh yang Solo itu saya serius untuk S3. Nah, dan selama saya jadi saya tetap tinggal di kota Zwolle, cuman saya harus naik kereta tiap pagi ke untuk S3. Untuk selesaiin S3 saya. Nah, selama perjalanan itu saya baru sadar, luar biasa. Ini rencana Tuhan. Kenapa? 1, ternyata memang Tuhan suruh saya S3. Kedua, tapi itu terlalu naif lah ya. Enggak, tapi menurut saya lebih penting adalah Utrecht itu. Kamu udah pernah ke Utrecht belum, Kapten? Belum. Saya almost I almost stranded in Groningen, Dok, tapi nggak jadi. Groningen. Jadi tapi it's a long story. Tapi I never been to Europe. Kalau kamu ke Utrecht, kamu akan lihat banyak sekali gereja yang bagus. Gerejanya keren-keren. Tapi tidak berfungsi lagi sebagai gereja. Bahkan ada yang jadi museum, ada yang jadi kafe. Jadi kota yang sekuler, sama sekali sekuler. Bahkan itu kayak program teologinya itu menjadi program kayak apa ya, sekuler deh, pembelajaran sekuler. Tapi di Zwolle itu desa yang sangat humanis. Itu kayak lu kalau di film ya, tiap pagi minggu ya, lu dengar bunyi gereja, lonceng gereja dari kamarmu. Itu how beautiful is that. Terus kamu ke gereja naik sepeda, terus ketemu orang sapa-sapa. Gereja kita terus kayak apa ya, itu suasana atmosfer yang saya ini kan orang saintifik baru masuk Kristen, baru belajar, tentu butuh dong suasana kayak gitu. Nah, Tuhan kayaknya kasih saya kayak gitu. Dan tinggalnya di rumah pendeta lagi. Nggak ada alasan buat bolos minimal ya. Nggak ada alasan. Pagi sore kita baca Alkitab, baca firman Tuhan, kita bahas. Wow. Jadi emang Tuhan, saya pikir, wah ini gila ya rencana Tuhan, beneran deh. Baru saya ngerasa di situ tuh. Jadi luar biasa deh. Dan saya juga dapat S3 kan. Benar. Tapi pertanyaannya, Dok, ya, ini menarik. Apa lesson learned, Dok? You are a scientist, a rational being, right? You should know how it starts, how it ends, and what is the process in the middle. Nah, how you can digest all those gospel, all those things which are abstract, ya kan? Dan put it in the rational process in your mind.
How? Gimana dok? Saya pengen tahu. Itu susah. Waduh, apalagi kayak orang kayak saya, susahnya setengah mati. Saya terus terang waktu di FKUI aja sekolah S1, saya pernah dideketin lah ya, artinya eh, diajak, wah gak tembus deh rasional saya. Kemudian pas itu juga eh, istri saya, waktu calon istri saya juga ajak saya beberapa kali untuk pendalaman Alkitab untuk belajar. Wah nggak tembus juga. Um, how can I digest? Jadi rasional saya itu memang buat saya untuk susah untuk menerima. Bahkan waktu saya di Zwolle, saya pernah ketemu seorang profesor radiologi. Dia tahu saya Kristen. Dia malah wanti-wanti saya, hati-hati loh. Alkitab itu tidak sesuai dengan sains. Waduh, berat. Jadi kalau orang sains susah deh. Tapi setelah saya alami, terutama dari perjalanan saya ke Utrecht itu ya, saya akhirnya menyadari tidak semua rasional kita bisa menjelaskan apa yang terjadi pada saya, diri saya. Jadi nggak ada gunanya dilawan. Bersabar, pasrah, dan berdoa. Udah, Tuhan itu pada akhirnya punya rencana sama kamu nggak lihat sekarang. Nanti kamu pasti lihat. Termasuk situasi saat ini. Kita semua pasti akan lihat. Apa sih rencana Tuhan? Kita kalau lawan, capek sendiri dan mati sendiri deh. Jangan lawan. Percaya aja, tapi kita jangan pasrah. Bukan berarti pasrah ya. Kita harus jalani apa tugas kita masing-masing. Jadi memang dari perjalanan saya di situ, saya memang baru bisa memahami. Artinya saya menyadari itu juga setelah akhir dari perjalanan di Utrecht itu gitu loh. Tapi sebelumnya before that nggak tahu, saya lawan terus. Wow, wow, menarik banget ya, menarik banget. Kalau boleh dokter menyimpulkan ya, sebelum kita loncat ke present, ke hari ini, di waktu itu, apa dua pelajaran yang paling tidak bisa dilupakan dan bisa dibagi ke pendengar kita? Dua pelajaran dari apa yang saya alami ya. Satu tadi ya, kita memang harus bersabar. Benar, itu bersabar dan mungkin ada saatnya kita harus diam dan menyadari rencana Tuhan sedang berjalan. Ya, bukan pasrah, tapi diam dan menyelami apa yang Tuhan sedang rencanakan untuk kita. Itu kamu nggak akan tahu kayak apa rasanya. Jalani aja apa yang kamu sedang lakukan. Tapi diam, nggak usah menggerutu, nggak usah ngomel, nggak ada gunanya, kamu capek sendiri. Kedua, bersyukur. Selalu bersyukur. Apapun yang kamu punya, apapun yang saya punya saat ini, apapun yang saya dapatkan, selalu bersyukur. Itu akan mendatangkan kenikmatan dalam dalam diri kita, dalam apapun yang kita lakukan. Tapi ingat, dari dua hal ini tidak pernah saya bilang kita kayak pasrah. Enggak. Bersyukur apa yang kamu punya dan jalanin apa yang kamu dapatkan itu. Itu. Yes. Sekarang ada hal yang saya penasaran sama dokter, yaitu dua hal yang menurut saya kalau kita ngomong sebagai scientist, ini contradict. Ministry and professional working. Karena orang bilang ministry ya pelayanan di gereja, pelayanan di tempat-tempat ibadah seperti itu. Tapi pekerjaan profesional, kalau yang private sector, it's about profits. Dan I don't know about you sebagai dokter, tapi of course your profession is your profession. Sekarang ada konsep orang bilang that's the same thing, equal gitu. What is your take, dok? Mungkin agak nggak fair ya kalau saya menggeneralisasi apa yang profesi saya. Ini kan cerita profesi dengan ministry. Agak nggak fair kalau saya menggeneralisasi apa yang saya rasakan untuk profesi lainnya. Karena apa? Profesi dokter itu profesi yang ada aspek duniawinya, ya.
tetapi ada aspek spiritualnya. Kayak kita kalau ketemu pasien atau kita kayak melihat orang yang tadinya hampir meninggal, terus hidup, terus besok seminggu sebulan kemudian dia udah sehat walafiat. Itu kan suatu suasana spiritual. Bayangkan kita dokter tahu loh yang namanya irama jantung itu udah mau mati kayak gimana kan. Ya. Dan katakanlah saya berhasil menyelamatkan nyawanya yang tadinya udah flat. 3 bulan kemudian dia sepedaan. Wah, kalau saya ingat tuh itu suasana spiritual yang buat saya gampang banget jadinya. Profesi saya dengan ministry ya karena ada aspek spiritual di situ. Dan saya merasakan rasa syukur yang luar biasa. Dan saya pingin pasien saya itu merasakan rasa syukur itu. Bahwa saya pernah bilang kayak, terus saya kadang-kadang pernah bilang, Bapak waktu itu hampir mati loh, tahu nggak? Bapak irama jantungnya udah nggak ada loh. Itu tuh kayak saya kadang-kadang pengen nyadarin dia juga. Tapi dalam kata-kata saya itu ada makna spiritual. Ayolah bertobat gitu loh. Tapi ya nggak mungkin saya ngomong seperti itu. Tapi itu memang nggak fair. Tapi menurut saya semua profesi pasti ada aspek itu. Even kamu pedagang lah atau kamu pemain saham atau apalah, ada aspek seperti itu. Tapi kamu harus melihat, jangan lihat uangnya. Uang jangan dilihat deh. Itu terlalu racun untuk akan membiaskan tujuan kamu. Nah, ya mungkin saya ingin sharing atau ingin saya bisa sharing ya. Kamu bekerja buat Tuhan aja deh. Kamu kalau ditanya kamu kerja buat apa, buat keluarga, buat uang, kamu bekerja buat Tuhan, udah itu aja. Kamu akan merasakan semuanya datang dengan sendirinya. Itu. Tapi ini menarik menurut saya, Dok ya. 10 minutes ago we talk about how you are being so rational, even you having a hard time to digest all the gospel things, ya kan? Dan sekarang you are being so very very holy, ya kan? Upside down, 180 degrees different. Cuman pertanyaan saya gini, I do not want to pass back to your life, tapi saya pengen tanya lebih ke banyak dokter juga yang belum percaya kan, Dok. Dan tadi dokter bilang bahwa my job partially duniawi, partially juga ada holistic ya, atau hal-hal rohani gitu. Why they cannot see that? Kan banyak miracles there. Karena mereka masih tertutup sih. Entah karena mereka yang menolaknya atau secara tidak sadar juga menolaknya, atau ada yang nutupin. Terus terang, ya even di dokter ya, material itu atau uang itu hampir selalu menjadi, menurut saya hampir selalu menjadi itu yang alasan nomor satu untuk jawaban kamu. Itu terlalu susah untuk dihadapi. Berat memang kalau menghadapi uang, apalagi kalau dia punya beban keuangan. Itu satu. Tapi yang kedua ada lagi nih sekarang, bukan uang. Popularitas. Dengan medsos, dengan fitur like, dengan apa segala macam itulah, dan kemudian uang yang datang selanjutnya setelah itu sekarang menjadi ancaman kedua. Orang bisa melakukan apa aja untuk popularitasnya di medsos pertama, karena itu sangat mudah kan. Kalau dulu kan harus pakai produser segala macam, artis. Sekarang nggak semua orang bisa. Itu ancaman kedua. Saya kira itu dua hal yang saat ini sedang yang menghambat orang untuk melihat apa sih esensi profesi dia. Saya kira itu. Oke. Saya pengen tanya lagi, Dok. Orang yang punya mindset seperti dokter bahwa pekerjaan adalah pelayanan, apa yang membuat itu berbeda kepada orang yang punya mindset atau mindset yang melihat pekerjaan dan pelayanan suatu entitas yang berbeda? Yang membuat itu berbeda ya. Rasanya berbeda sih. Rasa itu berbeda. Ya, kita kalau bekerja melayani Tuhan, itu kan kelihatan kan dari saat kita melayani pasien. Wah, kita kalau ngeliat pasien itu, waduh, kayaknya ingin senang, ingin bercanda walaupun dia lagi serangan jantung. Ingin memberikan kebahagiaan buat dia, ingin memberikan keselamatan buat dia, nolong nyawa dia ya maksudnya.
Itu rasanya berbeda. Itu di hatinya terasa beda deh. Itu kayak kalau saya jam 2 pagi datang untuk tindakan nyelamatin orang serangan. Itu hatinya itu rasanya nggak ngantuk gitu loh. Tapi kalau lu kerja buat, waduh, lumayan nih, dapat uang nih, ada pasien, Ya. ya kan, bisa dapat tindakan nih, ya. Wah, itu susah deh hidupnya. Lu pas kerja itu ngitung-ngitungin, Nah, ya kan. benar. Benar. Itu kelihatan deh mukanya sama ininya. Dari omongannya juga bisa beda. Gak bahagia deh, gak senang deh. Itu beda deh rasanya, itu cuma bisa dirasa deh. Gitu. Iya. Benar. Apa pengalaman yang paling mengingatkan buat dokter? Ya ini gue kerja buat pelayanan juga. Selama dokter tentunya sekarang. Mungkin cerita boleh dok yang menarik. Cerita yang menarik. Ya saya terus terang, saya itu sempat pernah merasa kayak wah keren banget nih. Ini orangnya tadi, maaf, ini pasien yang tadi hampir meninggal, saya bisa hidupkan dia lagi. Itu kayak kita punya power of God gitu ya. Wah iya benar, menarik ya. Apalagi baru-baru lagi, waktu itu baru-baru bisa PCI pasang stand, bisa buka sumbatan, opsi serangan jantung selamat. Waduh, itu kayaknya malamnya itu masih wah keren banget gitu ya. Tapi one of the time saya pernah dapat pasien kayak gitu. Dia dari luar daerah, kemudian datang malam-malam. Wah, dia sakit dadanya luar biasa, serangan jantung luar biasa. Ini serangannya hebat. Saya harus datang, saya tolong dia. Waktu tindakan itu jam 10-11 malam itu sampai selesai jam 2, itu setengah mati lah. Itu kayak jantungnya udah berhenti, nyala lagi. Jantungnya berhenti, nyala lagi. Terus selamat. Selamat, 3 hari kemudian selamat sampai dia akhirnya udah mau pindah ke ruangan dari ruangan intensif. Wah, itu saya merasa senang banget deh. Dia udah gak ada keluhan. Pas paginya udah mau saya pindahkan ke ruangan dari ruangan intensif, dia lagi baca koran. Udah video call sama keluarganya, kan masih zaman COVID ya. Jadi dia nggak boleh ketemu keluarganya. Keluarganya masih diisolasi. Ya, karena dia dari luar daerah. Terus waktu itu waktu itu libur Waisak. Ini baru soalnya, libur Waisak. Terus saya pikir, saya datangnya nanti deh jam 8 atau jam 9 pagi. Jam 7 saya ngopi dulu deh. Ya, karena libur kan saya nggak usah pagi-pagi. Ngopi sebentar, saya mau jalan kaki ke rumah sakit karena rumah dekat kan, sekalian olahraga. Niatnya seperti itu. Tiba-tiba ditelepon pasiennya kolaps. Wow. Oh, lari saya ke sana. Udah akhirnya udah di RJP, dipompa, diresusitasi, nggak balik, meninggal. Saya lihat, wah, saya bukan Tuhan. Ini benar-benar rencana Tuhan, lu nggak bisa lawan deh. Yang tadinya saya udah bangga dia bisa selamat ya 3 hari yang lalu. Kalau udah Tuhan udah panggil, udahlah, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, hal seperti itu yang membuat saya, ya itu yang saya bilang, profesi saya memang membuat saya makin gampang untuk menyadari bahwa ini pekerjaan itu perjalanan spiritual saya, itu panggilan saya. Jadi mudah buat saya untuk mengalami hal-hal seperti itu. Ya kira-kira seperti itu. Saya pengen tanya dok yang sedikit, sorry kalau tanya seperti ini, tapi ketika dokter tahu bahwa pasien yang dokter tangani itu pass away, how it feels dok? Sedih sih, sedih, tapi bukan sedih yang kayak kita kayak meraung-raung nangis atau kayak menyesali. Karena apa? Karena memang saya sudah menyadari itu salah satu pengalaman baru ya. Artinya sekarang saya sudah menyadari ini semua rencana Tuhan. Apapun yang saya lakukan itu tugas saya, oke. Tuhan suruh saya kerjakan itu. Tapi akhirnya rencana Tuhan yang jadi. Udah nggak bisa kamu lawan. Jadi kayak waktu itu pasiennya itu ya saya RJP tungguin, tapi saya lihat udah nggak balik. Ya udahlah, kasih tahu keluarga, jelaskan. Not so sad,
Ya sedih sih, tapi bukan arti sedih yang kayak meraung-raung. Karena saya tahu itu udah rencana Tuhan. Gitu. Menarik banget, menarik banget. Sekarang saya mau tanya dok, mindset apa yang menurut dokter ya, terutama di tengah zaman sekarang yang COVID serba uncertain dan lain-lain. Pertanyaan saya satu, mindset seperti apa yang membuat kita berpikir bahwa pekerjaan kita merupakan pelayanan kita in all fields? Saya belum begitu nangkap pertanyaannya. Mindset. Iya, jadi untuk kita mulai dari banyak orang yang masih belum meyakini ya dok, bahwa pekerjaan dan juga pelayanan itu suatu hal entitas yang integral. Satu gitu ya. Gimana caranya kita bisa berpikir seperti itu? Di tengah sekarang kan zaman COVID yang membuat kita ini udah surviving mode. Mau yang kerja, mau apa, yang penting gue besok makan apa, gimana gue bayar tagihan dan segala macam. So, gue bakal lakuin segala banyak cara hal dan segala macam. Jadi being so pragmatic, ya kan? Jadi sangat pragmatis. Sedangkan kita tahu bahwa pelayanan itu ada dimensi di mana yang sebenarnya nggak masuk akal terkadang buat orang yang kerja pragmatik, misalkan menjadi lebih cincai, istilahnya seperti itu. Ya udah nggak apa-apa lah ini dan segala macam. Menurut dokter ya, gimana supaya kita ada di titik melihat ini sebagai sebuah kesatuan gitu? Oke, saya ngomong kita dalam konteks pandemi aja ya, ini realistis aja. COVID itu nyata, virus corona itu nyata. Saya agak mempelajari, saya bukan mempelajari, saya membaca tentang virus corona, bagaimana dia bisa ada dan kemudian tumbuh varian baru dan bagaimana pengembangan vaksin. Artinya secara saintifik saya ikutin terus perkembangannya. Tetapi kita harus sadari, ya ini rencana Tuhan. Kamu bisa bayangin nggak hal seperti ini terjadi waktu kita 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu? Nggak pernah. Kita kalau nonton film kayak gitu aja paling nonton selesai. Nggak pernah kebayang akan terjadi. Tuhan sedang nggak marah. Tuhan sedang mau merubah kita semua. Dia lakukan dengan drastis dengan adanya virus corona. Dia merubah kita. Nah, kita kalau tidak bisa mengikuti rencana Tuhan saat ini, kita akan wash out. Entah dengan gimana caranya. Ya, jadi buat kita semua, Anda yang mendengar ini, percayalah, Tuhan minta kamu beradaptasi, baik dari segi kehidupan pribadimu, keluargamu, pekerjaanmu. Mengenai kamu pragmatis, mengenai kamu idealis, mengenai kamu profesinya apa, kamu harus pikirkan kembali. Duduk dulu, diam, ya, dan pikirkan apa yang bisa kamu lakukan menghadapi ini semua, terutama dari aspek nantinya tentunya kamu harus survive secara ekonomi dan finansial. Kamu harus pikirkan itu. Tuhan sedang merubah kita semua. Semua orang harus cari posisinya masing-masing dengan baik. Dan bayangkan, Tuhan meminta itu kamu lakukan secara sendiri. Karena apa? Kita diminta social distancing. Kita nggak bisa kayak grup ketemu orang satu sama lain. Paling virtual itu nggak akan sangat efektif. Jadi Tuhan minta kamu sendiri diam di situ, kamu dengerin apa yang sedang terjadi pada dirimu dan pikirkan itu. Cari posisimu masing-masing. Dan berdoa. Dan untuk menghadapi itu, yang satu yang pasti, kamu harus sabar. Karena nggak akan selesai dalam waktu dekat. Kita lagi nunggu kasus melonjak sampai puncaknya nggak tahu kapan. Tapi pasti akan turun. Kamu sabar aja deh. Kalau kamu nggak sabar, kamu keluar rumah, kamu mixing dengan orang lain, kamu kena, kamu selesai. Kamu kalah. Jadi kamu sabar sambil pikirkan apa yang kamu bisa lakukan, terutama untuk survive gitu. Cari posisi masing-masing. Saya pikir itu. Battleground. Ya. Mindset seperti Battleground. itu. Betul sekali. Ini menurut saya angle yang belum pernah banyak orang bilang. Kalau ini adalah rencana Tuhan untuk kita mencari repositioning, ya dok.
untuk diri kita menjadi iman yang lebih kuat dan seterusnya. Tapi kita nggak bisa juga menolak bahwa faktanya di lapangan banyak yang menjadi semakin frustasi, banyak yang semakin menggila, nggak rasional, dan seterusnya. Why it say so? Kenapa, Dok? What do you think? Kalau kita lihat perjalanan pandemi ini ya, ini sangat tidak rasional. Kamu bayangkan tahun 2020, bulan Februari atau bulan April, Maret, kita baru dapat 2 kasus, atau paling banyak 100 kasus. Kamu ngalamin nggak waktu itu? Jalanan kosong sama sekali. Yes. Kita nggak usah disuruh lockdown, kita nggak usah disuruh PPKM, nggak ada yang keluar rumah. Padahal kasus cuma 100. Sekarang kasus 40.000, udah disuruh PPKM, tetap aja keluar rumah, tetap aja makan di restoran, tetap mixing each other. Itu sama sekali tidak rasional. Tetapi kita nggak bisa salahin. Disitulah Tuhan menguji kamu. Kamu sabar nggak? Itu gampang loh virus itu. Kamu hindari untuk kena virus itu gampang. Kamu cukup pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan indoor sama orang lain yang bukan bubble kamu, cluster kamu. Cuman sabar seperti itu aja. Nggak mau. Ketahanan mentalnya jatuh. Karena apa? Dia nggak percaya. Dia nggak percaya bahwa itu harus dilakukan. Itu sama kayak gitu, nggak punya iman. Dan banyak yang kalah di situ. Saat ini banyak yang kalah. Kalah terhadap, bukan terhadap virus, kalah terhadap kesabaran. Dia nggak sabar, pengen keluar rumah, pengen kerja, pengen cari uang, pengen mixing. Dia nggak sabar, dia kalah sama kesabaran. Kenalah dia virus, selesai. Jadi nggak rasional. Tahun 2000, tahun lalu sepi jalanan. Saya waktu itu masih kerja loh, saya nggak pernah berhenti kerja. Saya kalau di jalanan, waduh, bisa ngebut itu. Sepi sama sekali. Sekarang gila-gilaan. Padahal udah kasusnya udah gila-gilaan. Jadi kita kalah, banyak yang kalah oleh kesabaran. Dengan kesabarannya. Dok, itu. Dokter kan spesialis jantung tentunya ya. Dan sekarang orang COVID nggak pandang dokter spesialis jantung, THT. Pasti kalau dokter mau ditanyain mulu nih tentang COVID kan. Nah, ketika anggap aja kita let's use this platform untuk menjelaskan kepada mereka, kepada orang-orang yang bertanya kepada dokter gitu ya. Kalau saya contracted dok, gitu kan ya, what I should do? Oke, sekarang fasilitas kesehatan kita boleh dikatakan udah kewalahan. Ya kayak kita kalau di Siloam aja kemarin kita baru buka Rumah Sakit Umum Siloam Karawaci, baru dibuka 80 bed sampai 100 bed. Besoknya full. Kamu datang sekarang, kamu nggak akan dapat tempat. Kamu nggak masuk UGD aja ngantri di mobil. Di mobil kamu bisa apa? Ya, makan susah, ke toilet susah, obat juga nggak bakalan dapat. Ngantri itu bisa nggak tahu kapan. Kamu kayak ngantri itu artinya tunggu pasien pulang atau pasien meninggal kamu masuk. Kamu nunggu apa? Kamu mendoakan orang lain meninggal supaya kamu bisa masuk. Jadi nggak ada gunanya maksakan. Nah, saya kira kita perlu lakukan efisiensi. Efisiensi itu artinya biarlah rumah sakit saat ini ya, karena saat ini sangat jelek situasinya. Biarlah rumah sakit kasih untuk orang-orang yang membutuhkan sekali. Artinya gejala COVID-nya berat, sesak, saturasi turun. Ya, memang kamu nggak bisa nilai secara awam, tapi kamu harus belajar mau nggak mau. Sekarang banyak informasi itulah ya. Saya nggak usah ajarin, tapi kasih itu untuk orang yang berat. Untuk kamu yang ringan atau sedang, kamu isolasi mandiri aja. COVID tidak ada obatnya. Kamu kira kamu masuk rumah sakit dapat obat yang akan membunuh virusnya? Enggak. Kamu dapat terapi suportif juga. Kamu dapat oksigen, kamu dapat makan, dapat infus, dapat obat demam. Semua terapi suportif. Bisa kamu lakukan di rumah. Lebih baik kamu nyaman di rumah, isolasi mandiri, tidak ketemu orang 2 minggu, supaya kamu tidak menularkan ke orang lain, sambil pengawasan. Nah, sekarang juga
syukurnya ada pelayanan telekonsultasi. Kamu bisa lakukan itu untuk membahas situasi kamu termasuk berat atau sedang, ya, nanti diarahkan. Jadi tolonglah untuk yang kontrakted dan tidak gejala berat, sparinglah rumah sakit buat orang yang lebih membutuhkan. Ya, saya kira itu yang perlu dilakukan. Suportif aja. Suportif itu jadi pertahankan imunitas kamu dengan gizi yang cukup. Ya, tidak harus dengan susu ya, pokoknya makan sehat. Kamu kalau bisa dapat matahari, jemur matahari, tapi kalau kamu keluar, ingat jangan menularkan ke orang lain. Ya. Kemudian usahakan ekspansi paru, ya, karena yang paling sering terjadi adalah kolaps paru-paru, ya, gelembung udara di paru-paru. Jadi latihan napas, terus katanya tidur tengkulak bisa, ya, kalau memang dibutuhkan alat, ada semacam alat yang bisa memberikan tekanan positif di paru-paru, tapi itu harus ke rumah sakit. Saya kira itu seperti itu, dan perkiraan saya sih 80% COVID itu sembuh sendiri. Saya kira seperti itu. Ya, menarik. Dan betul banget ya, efisiensi rumah sakit, dan jangan panik ya dok ya, kalau kontrakted konsultasi telekomunikasi secara daring nanti bisa ditentukan sesuai arahan dokter ya. Mungkin itu betul sekali. Nah, sekarang banyak orang bilang bahwa orang yang lewat atau bahasanya Pak Luhut itu kalau check out ya, check out karena COVID itu karena punya comorbid. Dan kalau yang punya comorbid jantung dok, dan ternyata dia contracted COVID in any levels, yang terutama yang masih mild ya, yang masih sangat oke. Bagaimana dok ininya? If you can have any things. Memang secara statistik epidemiologis bahwa beberapa prediktor yang membuat pasien COVID meninggal itu adalah ada riwayat penyakit jantung, kemudian dia punya komorbid lain seperti gemuk sekali karena atau punya masalah pernafasan yang berat tadinya. Itu menjadi prediktor. Tapi perkiraan saya adalah tetap aja penyebab kematiannya adalah kolapsnya paru-paru. Kolapsnya paru-paru oleh virus ya. Itu yang orang sering dengar sebagai DGO. Jadi usahakan ekspansi paru-paru tetap terjaga. Kemudian untuk pasien jantung, memang jangan sampai jantungnya mengalami perburukan. Misalnya pasien yang gagal jantung, yang pompa jantungnya udah jelek atau kena COVID. Jangan sampai kondisi jantungnya memburuk. COVID sendiri tidak otomatis membuat kondisi jantungnya memburuk, tetapi memang kalau ada infeksi sekunder atau ada komplikasi COVID ke sirkulasi, itu memang bisa memperburuk kondisi jantungnya. Nah, at least buat yang sudah memang penderita jantung, sudah punya obat di tangan rutin, tetap minum obatnya. Dan kalau Anda ragu-ragu, lakukanlah telekonsultasi dengan dokter jantung Anda yang sudah kenal Anda. Sebaiknya yang sudah kenal Anda ya, karena dia tahu Anda sebelumnya seperti apa. Jadi obat jantungnya jangan berhenti. Itu yang bisa saya sarankan. Untuk pasien-pasien jantung yang pasang ring tapi nggak pernah ada riwayat gagal jantung, pompa jantungnya masih bagus, Anda nggak usah takut. Itu tidak termasuk prediktor kematian pada COVID. Tidak membuat Anda resiko untuk meninggal karena COVID. Ya, karena fungsi jantung Anda bagus, Anda cuma punya ring di jantungnya, jadi nggak akan membuat apa-apa. Asal obat jantungnya tetap minum. Dengan cadangannya tetap minum, obat kolesterol dan lain-lain semuanya tetap minum. Untuk hipertensi juga sama, Anda tetap jaga hipertensi Anda dengan baik. Nah, memang kadang-kadang beberapa pasien COVID, tensinya ada yang cenderung lebih tinggi, ada yang cenderung lebih rendah. Itu memang perlu disesuaikan dosisnya. Nah, itu juga saya sarankan Anda telekonsultasi saat Anda lakukan isolasi mandiri dengan dokter yang sudah kenal Anda. Saya kira itu seperti itu, dan saya sudah cukup banyak pasien jantung yang kena COVID, rata-rata masih aman. Tapi memang mereka sebelumnya dari awal sudah terkendali kondisi jantungnya. Oke, thank you dok. Kita udah ngobrol hampir sejam. Udah banyak cerita di Belanda sampai
di Siloam Karawaci ya. Saya bisa sebutkan seperti itu. Asik banget. Saya pengen simpulkan dok. Saya minta dokter untuk bisa menyimpulkan ya menjadi tips-tips dok ya untuk pendengar kita. Tips apa? Tentunya tips untuk bisa fit secara iman, terutama dalam situasi seperti ini. Apa dok menurut dokter yang bisa menjadi inspirasi buat para pendengar kita? Dalam hal kita pekerjaan ya, profesi, percaya deh, Anda mengejar apapun, materi dan popularitas tidak akan membuat Anda hidup yang baik atau bahagia. Saya udah ngalamin. Yang paling membuat saya bisa hidup tenang sampai sekarang, bahkan dalam situasi COVID, dan rasionalitas masih bisa bertahan baik, cuma satu, saya bekerja untuk Tuhan, saya bekerja untuk melayani Tuhan. Itu memberikan ketenangan. Jadi kalau Anda bekerja dengan tujuan seperti itu, Anda akan tenang hidupnya dalam pekerjaan, dalam kehidupan apapun itu. Whatever you get, whatever you plan, whatever you get in the future juga. Percaya deh, semuanya akan baik-baik saja. Seperti kata pendeta saya, alles kommt gut. Nah, untuk tentunya dalam ngomong seperti itu, di saat sedang menghadapi situasi COVID, bisa marah-marah orang. Jadi kalau saya bilang semua kan baik-baik saja, wah, yang lagi COVID sesak-sesak saya bisa dimarahin, yang lagi finansialnya jelek, pekerjaan hilang, terus saya bilang semua kan baik-baik saja, saya bisa kena marah nih. Saya pernah ngalamin itu COVID. Saya pernah mengalami titik terendah, saya dibilang pendeta saya alles kommt gut. Jangankan 3 bulan, sehari saya diomong gitu aja saya marah. Besoknya dia datang ngomong gitu lagi. Tapi ternyata benar, semua kan baik-baik saja sampai sekarang. Ya, semua kan baik-baik saja. Masih kontak dok sama pendeta? Ya, jarang karena dia udah 90 tahun, jadi nggak terlalu kenal dekat. Cuma saya sedih banget, istrinya udah meninggal. Saya belum pernah. Tadinya saya mau ke sana tahun lalu, mungkin karena COVID nggak jadi. Ya. Wow, udah kayak orang tua sendiri ya? Udah kayak orang tua sendiri. Oke. Sebuah diskusi yang menarik para pendengar All Day Diners. Sederhana, semuanya akan baik-baik saja. Terus percaya pada iman, cintai, dan yakini Anda selalu dicintai oleh Tuhan Yesus. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih Dr. Sunanto for being with us selama 1 jam. Bisa diskusi panjang, mendengarkan cerita anak rantau dari Medan sampai ke Utrecht, even to that part north of Belanda, dan bisa survive dari Jogja sampai ke Depok, tinggal di rumah yang nggak tahu siapa, dan berakhir di Karawaci menjadi dokter yang sangat rasional tapi sangat beriman. Very inspirational. Thank you dokter, thank you. Sampai jumpa lagi, kita akan dengarkan lagi banyak cerita inspiratif, banyak cerita-cerita yang akan menggugah dan merubah pola pikir dan cara pandang Anda. Stay safe, stay healthy. Sampai jumpa. Tuhan Yesus mencintaimu. Bye-bye.